Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Rizky Abdul Aziz. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kelembagaan dalam pendidikan Islam. Nah, yang pertama ada pengertian kelembagaan dalam pendidikan Islam. Kelembagaan pendidikan Islam merupakan bentuk nyata dari sistem pendidikan yang dijalankan berdasarkan prinsip, nilai, dan ajaran Islam. Dalam konteks ini, kelembagaan tidak hanya berarti struktur fisik atau organisasi, tetapi mencakup sistem nilai, kurikulum, pengelolaan, dan juga peran sosial lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya ada definisi menurut Ahmad Tafsir. Ahmad Tafsir menyatakan bahwa kelembagaan pendidikan Islam adalah wahana untuk menanamkan nilai-nilai Islami yang terstruktur secara sistematis melalui pendidikan formal dan non-formal dalam masyarakat Islam. Tujuan kelembagaan pendidikan Islam diantaranya yang pertama membentuk manusia yang bertakwa, berilmu, dan juga berakhlak mulia. Yang kedua menjadi sarana warisan ilmu dan nilai Islam dari generasi ke generasi. Yang ketiga yaitu membina kesatuan umat dan menjaga identitas keislaman. Yang terakhir menjadi alat transformasi sosial yang islami. Jenis dan bentuk kelembagaan pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan formal seperti TK Islam, RA, MI, MTS, MA, Madrasah Aliyah Kejuruan, Sekolah Islam Terpadu, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, PTKIN, UIN, IAIN, dan juga pesantren modern. Nah, yang kedua, pendidikan non-formal seperti majelis taklim, TPQ atau TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, dan juga Diniyah Takmiliyah. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, pendidikan informal seperti pendidikan di lingkungan keluarga Islami, pengaruh komunitas dan juga tokoh agama, konten dakwah melalui media sosial dan digital. Sejarah perkembangan kelembagaan pendidikan Islam dimulai pada zaman Nabi Muhammad SAW di daerah Al-Arqam dan Masjid Nabawi sebagai pusat pendidikan. Sistem informal namun insentif langsung dari Rasulullah SAW. Lalu pada zaman Khulafaur Rasyidin dan dinasti Islam, lahirnya Kutab, Madrasah, dan Bait Al-Hikmah. Madrasah Nizamiyah abad ke-11 sebagai cikal bakal universitas modern. Nah, perkembangan di Indonesia pada abad ke-13, pesantren sebagai bentuk asli pendidikan Islam. Pada zaman kolonial, madrasah berkembang sebagai respon atas sekularisasi pendidikan Belanda. Pasca kemerdekaan, integrasi ke dalam sistem nasional ada dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Peran strategis lembaga pendidikan Islam yang pertama dalam aspek sosial kultural, menjaga moralitas dan budaya Islam dalam masyarakat. Dalam aspek ekonomi, menciptakan SDM muslim yang unggul dan mandiri. Dalam aspek spiritual, membina kehidupan keagamaan individu yang kolektif. Dalam aspek politik edukasi, membentuk warga negara yang sadar dan tanggung jawab sosial politik berlandaskan iman. Tantangan kelembagaan pendidikan Islam seperti kurikulum yang masih dikotomis, profesionalitas tenaga pendidik, keterbatasan dana dan manajemen modern, pengaruh globalisasi dan sekularisasi, dan juga kurangnya integrasi teknologi dalam pembelajaran. Strategi penguatan lembaga pendidikan Islam yang pertama, reformulasi kurikulum yang integratif antara sains dan agama, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan pedagogik Islami, digitalisasi pendidikan Islam seperti e-learning, media sosial dakwah, kolaborasi lintas sektor antara pesantren, pemerintah, dan dunia usaha, dan juga penguatan manajemen kelembagaan yang berbasis akuntabilitas dan nilai-nilai Islam. Kesimpulannya, kelembagaan dalam pendidikan Islam merupakan fondasi utama dalam proses pewarisan nilai dan ilmu Islam secara sistematis. Di tengah tantangan zaman modern, lembaga pendidikan Islam harus bertransformasi tanpa kehilangan jati diri. Penguatan lembaga ini perlu berbasis pada kurikulum terpadu, profesionalisme SDM, dan kolaborasi multi pihak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.